Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan aku Putri di channel Putri Mardia. Aku seneng banget hari ini. Kenapa? Karena aku tadi dapat kabar nih di grup PPG Prajabatan aku, alumni, itu bahwa teman aku tiga orang teman seperjuangan aku selama 1 tahun menjalani pendidikan PPG mereka lolos pada saat pengumuman hasil integrasi SKD dan SKB CPNS 2019, teman-teman. Luar biasa, hebat. Aku acungin jempol banget, luar biasa. Dan proses mereka masing-masing itu luar biasa, aku tahu banget. Ada beberapa dari mereka juga cerita dan sharing ke aku. Tapi ceritanya ini aku keep dulu, teman-teman. Biarin mereka fokus dulu sama proses yang mereka harus lalui setelah pengumuman ini. Nanti kalau mereka udah galowong, nanti aku akan ajak mereka untuk ngobrol-ngobrol di channel aku, supaya bisa menginspirasi teman-teman, supaya bisa ada informasi yang mungkin teman-teman hampir mirip atau sama dengan kondisi teman aku ini gitu. Oke? Nah, dan kodarulahnya nih aku udah chat teman-teman 3 orang teman aku ini satu-satu untuk minta izin ke mereka supaya aku bisa share hasil integrasi SKD dan SKB mereka melalui YouTube ini nih. Nanti aku tampilin juga, sekalian aku jelasin teman-teman, karena mereka senang banget bisa hasil mereka ini bisa menginspirasi banyak orang, insya Allah gitu. Jadi makanya itu menambah kesenangan aku, teman-teman. Oke, tapi sebelumnya aku minta tolong teman-teman untuk di like, jangan lupa untuk di like, di komen, dan juga di subscribe video aku, supaya aku makin semangat bikin video-video berikutnya berhubungan sama Serdik, berhubungan sama PPG dan pendidikan, teman-teman. Oke, so aku tunggu sekarang. Oke teman-teman, sebelum aku nunjukin hasil integrasi nilai SKD dan SKB teman-teman aku ini, aku pengen nyampein beberapa keterangan yang terdapat di lampiran pengumuman nih, teman-teman. Jadi ada keterangan status kelulusan, nanti aku tampilin di sini. Oke? Nah, sambil aku juga baca, karena aku takut salah juga ya ngasih informasi ke teman-teman. Oke, yang pertama itu ada status P_L, teman-teman. Nah, itu mungkin teman-teman udah pada tahu ya, kalau P_L itu artinya lulus seleksi CPNS, teman-teman. Terus yang B itu status P_L ada strip 1. Nah, itu artinya lulus seleksi CPNS setelah perpindahan formasi antara jenis formasi umum khusus dalam jabatan atau pendidikan yang sama. Selanjutnya ada status P_L strip 2. Itu lulus seleksi CPNS setelah perpindahan formasi antara lokasi formasi dalam jabatan atau pendidikan yang sama. Selanjutnya ada status SP. Nah, status ini nih teman-teman yang nanti aku ada pada teman aku ini, karena kan kami kodarullahnya sudah punya sertifikat pendidik. Jadi status SP ini adalah bukti bahwa mendapatkan nilai SKB penuh 100 karena memiliki sertifikat pendidik yang dikeluarkan Kemendikbud atau Kemenristekdikti dan atau Kemenak gitu. Jadi ini adalah status bahwa kita tahu bahwa dia ini kenapa dapat nilai 100 atau nilai maksimal, karena dia punya sertifikat pendidik, teman-teman. Nah, selanjutnya itu ada P_TL sama dengan tidak lulus karena tidak masuk peringkat dalam formasi. Terus yang terakhir ini adalah P_TH atau tidak hadir, teman-teman. Jadi kalau mereka yang ada tanda TH, rivalnya berarti dia kalah karena tidak hadir, teman-teman. Oke, jadi nanti aku ngejelasinnya gampang ya, nanti pada saat udah masuk ke penjelasan teman-teman aku ini. Nah, tapi sebelumnya aku pengen ngenalin dulu. Jadi aku punya 3 orang teman aku ini, dan mereka dari asal yang berbeda, teman-teman. Yang satu dari Jawa Tengah, yang 2 ini dari Jawa Barat, tapi beda kabupaten. Nah, teman aku ini ada namanya Yudi. Jadi Yudi ini dia melamar di formasi guru tata boga di Jawa Tengah. Selanjutnya 2 orang teman aku ini ngelamar jadi guru perhotelan untuk formasi guru perhotelan di daerah Jawa Barat, tapi beda kabupaten, teman-teman. Oke, kita langsung aja ya. Yang pertama, jadi aku nanti tampilin dan ada di sini, ada di laptop aku juga. Nah, yang pertama ini ada teman aku namanya Tehwit, aku manggilnya Tehwit. Jadi Tehwit ini mendaftar CPNS untuk guru akomodasi perhotelan, untuk formasi guru akomodasi perhotelan, teman-teman, di daerah Kabupaten Majalengka. Dan kebetulan katanya sekolahnya itu deket sama rumah, katanya gitu. Jadi dia beruntung banget deh gitu. Jenis formasinya dia umum, teman-teman.
dan jumlah yang dibutuhkan atau yang dicari itu adalah 1, teman-teman. Jadi formasinya cuma yang diambilnya cuma 1. Selanjutnya di bawah itu bisa kita lihat pendidikannya, teman-teman. Jadi dia Tehwid ini pendidikannya adalah S1 pariwisata. Terus di halaman yang bawah itu teman-teman bisa ngelihat disitulah hasil dari integrasi SKD dan SKB-nya. Nah, teman-teman tahu ya kalau proses CPNS itu dari administrasi, lalu proses tes SKD, lalu tes SKB. Nah, teman aku ini udah melalui tiga-tiganya. Nah, pada saat di tes, dan kebetulan teman-teman, kalau teman-teman lihat teman aku ini cuma 1 ya, dia nggak ada rival karena memang dia beruntung banget. Makanya aku bilang Tehwid ini beruntung banget. Kenapa? Karena di formasi dan di sekolah yang dia ajukan itu butuh cuman buka 1 formasi. Dan yang daftar cuman Tehwid doang. Luar biasa nggak teman-teman? Jadi memang kayak jalurnya tuh mulus gitu. Tapi yang aku salut sama Tehwid ini, walaupun dia tahu cuman dia yang daftar, tapi dia belajarnya luar biasa. Kita bisa lihat di hasil SKD-nya teman-teman. Jadi SKD-nya lumayan tinggi ya, terbilang tinggi, yaitu SKD-nya itu di 361 teman-teman. Jadi ini memang lumayan bisa dibilang tinggi ya. Karena apalagi sebenarnya dia udah tahu dia nggak punya saingan, tapi dia tetap memberikan yang terbaik gitu ya. Selanjutnya kalau teman-teman tahu ya kalau penilaian integrasi itu SKD diambilnya 40% dari total SKD, dan kalau SKB itu 60% dari jumlah soal yang terjawab, teman-teman. Oke, ingat ya. Karena kalau teman-teman lihat di sini nilai SKD-nya 100, padahal kalau kita taunya poinnya itu 500. Teman-teman jangan salah bahwa kalau yang dihitung itu adalah jumlah dari soal yang terjawab, teman-teman. Jadi ada 100 soal, makanya teman aku dapatnya 100. 100 ini dari mana? 100 ini didapat karena kita lihat keterangannya, teman-teman. Di situ ada di kolom 15 itu ada SP. Tadi kalau kita lihat yang tadi itu keterangannya kalau SP itu adalah mendapat nilai SKB penuh 100, teman-teman, karena memiliki sertifikat pendidik. Gitu. Jadi teman aku yang Tehwid ini mendapat nilai maksimal 100, teman-teman. Dan kalau SKB itu diambilnya untuk nilai integrasi itu 60% ya. Jadi totalnya Tehwid itu tinggi, teman-teman. 88,88. Walaupun Tehwid ini cuman tidak ada saingan, tapi nilainya patut diajuin jempol. Nilainya tinggi, teman-teman. Luar biasa. Karena kita bisa lihat di hasil SKD-nya ya. Oke. Nah, statusnya tadi P garis miring L ya, berarti beliau ini lulus untuk jadi CPNS gitu. Oke, kita lanjut. Selamat buat Tehwid. Kita lanjut lagi. Nah, ini yang kedua nih. Ini teman aku namanya Yudi. Yudi ini dia ngambil jabatan untuk guru tata boga, teman-teman. Lokasi formasinya itu tepatnya adalah di Jateng ya, di SMK Negeri Kabasen di Kapdin. Nah, di Provinsi Jawa Tengah, teman-teman. Nah, untuk jenis formasinya umum, dan formasi yang diambil itu untuk 2 formasi. Jadi, dia peluangnya lumayan lebih besar dibandingkan teman aku yang tadi Tehwid ya. Walaupun Tehwid sebenarnya jalurnya luar biasa. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nama teman saya Yudi ini. Dia di peringkat 1, teman-teman. Kita langsung lihat di hasilnya. Dari hasil SKD-nya, dia ini sudah tinggi, teman-teman. Jadi memang pesaingnya kalau untuk jurusan tata boga luar biasa ya, dibandingkan dengan jurusan perhotelan. Memang tata boga ini bisa puluhan gitu, kalau perhotelan masih nggak terlalu banyak, teman. Nah, kita cek ya dari SKD-nya aja temanku udah tinggi, teman-teman, di 379. Dari SKD aja nilai dia itu udah yang paling tinggi dibandingkan yang lainnya. Ditambah dia mendapat nilai maksimal 100 di SKB-nya karena memiliki serdik, teman-teman. Jadi aku nanya, emang nilai asli kamu berapa? Saya bilang gitu kan, nilai asli dia nggak segitu, tapi karena ada serdik ini, jadi nilainya maksimal, teman-teman, 100 gitu. Dan totalnya dia jadinya 90,32 dan paling tinggi, nomor 1 juga. Terus teman-teman, ternyata selain teman aku Yudi ini yang punya serdik, ternyata ada lagi yang punya serdik, namanya Anissa Puspa Karina. Nah, itu juga punya serdik, teman-teman. Jadi mereka berdua inilah istilahnya dapat poin plus untuk lolos di SKB.
gitu. Jadi dua inilah yang lolos CPNS untuk jabatan guru tata boga. Gitu. Statusnya sama ya, P garis miring L. Kalau yang nggak lulus kan teman-teman bisa ngelihat ya, di situ ada P garis miring TL. Gitu. Nah, teman-teman kalau mau perhatiin kalau yang tidak punya atau tidak ada status SP-nya, berarti dia tidak punya serdik kan. Nah, teman-teman bisa ngelihat tuh, kalau yang nggak punya serdik, mereka rata-rata nilainya ada 60, 57, 54, terus 48 gitu. Nah, mereka mau setinggi apapun, kalau nggak bisa mencapai 100 atau perfect nilai di SKB-nya, mereka susah untuk mengejar yang sudah punya serdik, teman-teman. Itulah hal nilai plus dari kalau kita punya serdik. Gitu. Jadi teman-teman yang mau lanjut PPG, jangan ragu-ragu, harus kalau ada pendaftaran langsung ikut, jangan buang-buang. Kita next. Nah, ini teman aku yang satu lagi namanya Dinda. Ya, Dinda. Jadi Dinda ini ngambil jabatan guru akomodasi perhotelan juga sama dengan Tehwit, teman di kabupaten yang berbeda. Kalau Tehwit tadi kan di apa tadi namanya? Majalengka. Kalau Dinda ini ngambilnya di Sukabumi, di SMK Negeri 3 Kota Sukabumi, teman-teman. Nah, di sini kalau nggak salah waktu itu ada berapa ya? Banyak lumayan pesaingnya Dinda ini, tapi nggak nyampe 10 kalau nggak salah. Nah, dia juga luar biasa teman-teman berjuangnya. Kita bisa ngelihat ya di hasil SKD-nya, nilainya juga udah tinggi nih, lumayan tinggi gitu, 348. Membuktikan bahwa teman aku ini memang luar biasa hebatnya, teman-teman. Nah, Dinda ini pada saat SKB, dia itu yang lolos itu sepertinya cuma 2 orang nih, teman-teman. Jadi dia punya satu rival, karena yang diambil formasinya cuma 1. Nah, yang rivalnya ini, kalau teman-teman perhatiin, itu dinilai SKB-nya dia 0. Dan di statusnya dia P garis miring TH. Tadi teman-teman udah tahu ya, TH itu berarti tidak hadir, teman-teman. Jadi, bisa dibilang Dinda lolos ikut SKB, lolos, udah gitu. Karena si rivalnya nih udah sepertinya sudah tidak mengikuti SKB, otomatis udah gagal ya teman-temannya gitu. Nah, nggak tahu juga. Nah, yang teman-teman bisa lihat sama ya, teman aku juga nilai SKB-nya maksimal itu 100. Terus ada keterangan SP dan keterangan yang di sebelahnya adalah P garis miring L. Nah, seperti itulah hasil dari perjuangan ketiga teman aku ini. Gitu. Mudah-mudahan next CPNS aku juga bisa lolos, dan teman-teman yang lainnya yang lagi berjuang juga bisa lolos CPNS tahun depan, insya Allah ya teman-teman ya. Kita harus banyak belajar dari mereka-mereka yang udah lolos nih sekarang. Aku juga gitu, aku juga pengen banyak tanya sama mereka. Aku kemarin gagalnya di SKD karena aku kalah ranking. Jadi nilai aku masih di atas, masih banyak yang nilainya tinggi-tinggi ya. Paling tinggi waktu itu 380 something gitu, dan aku masih di bawahnya gitu. Jadi ya sudahlah, qadarullah ya teman-teman. Kita nggak bisa menyalahkan keadaan, mau sebagaimanapun perjuangan kita, tetap aja kalau Allah bilang belum saatnya, ya belum gitu loh. Tapi kalau kita nggak berharap apa-apa tapi tiba-tiba kita lolos, ya berarti memang udah saatnya kita lolos, teman-teman. Kalau aku bilang CPNS itu jodoh-jodohan juga, dan timingan juga gitu, waktu-waktuan juga gitu. Kayak Tehwit ini dia udah 2 kali coba, kesalahannya pasti nggak lolos di administrasi. Sekalinya dia coba setelah 2 kali, 1 kali apa 2 kali? 1 kali ya, 1 kali. Aku lupa deh. Yang sekarang udah punya serdik, dia kayak meluncur jalan lurus tanpa ada duri-duri atau penghalang gitu loh. Masya Allah banget kan gitu. Jadi kita jalanin aja, dan jangan lupa bersyukur dan berusaha, teman-teman. Jangan pernah putus asa. Selagi umur kita masih cukup, kenapa enggak gitu. Kalau misalnya ada peluang PPG, harus diambil, teman-teman. Oke? Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan sama teman-teman. Jadi intinya adalah punya serdik itu adalah bukti nyata, teman-teman, bisa lolos, mendapatkan nilai maksimal di SKB, dan bisa menolong teman-teman untuk lolos CPNS. So, don't forget to subscribe, like, dan juga komen ya teman-teman ya. And see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.